Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di acara podcast P3RSI. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengadakan podcast dengan format yang berbeda. Salah satu, kita akan berkunjung ke sebuah apartemen Royal Mediterranean Garden Residence yang berada di kawasan bergengsi di Podomoro City. Kita akan melihat bagaimana pengelolaan kolam renang. Kita ketahui bahwa kolam renang adalah tempat salah satu fasilitas penting di apartemen yang harusnya dikelola dengan baik karena ini banyak dimanfaatkan oleh penghuni, baik sebagai untuk olahraga, berekreasi dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi gengsi sebuah apartemen jika punya kolam renang yang di pengelolaannya baik. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian berbincang-bincang dengan Mas Yoga Subekti. Beliau adalah Chief Housekeeping dari apartemen ini. Gimana kabarnya Mas Yoga? Alhamdulillah baik Bang Erlan. Iya. Terima kasih sudah berkunjung di apartemen kebanggaan kami, Iya. Apartemen Royal Mediterranean Garden Residences. Iya. Mas Yoga udah lama kerja di sini, Mas? Alhamdulillah sudah lama, saya sudah 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Khusus di housekeeping? Khusus di housekeeping. Mengelola khusus untuk kolam renang berapa lama? Alhamdulillah kita mengurus kolam renang memang dari 11 tahun itu. Iya. Kita tidak hanya kolam renang saja ya. Iya. Untuk kebersihannya juga, untuk tamannya juga kita Iya. kelola juga, untuk keindahan, kenyamanan, pokoknya semua yang berhubungan Iya. dengan housekeeping itu masih tanggung jawab kami. Oke, sebelum saya bahas detail tentang pengelolaan dan perawatan kolam renang hari ini, saya mau tahu dulu, Mas, apa sebetulnya skop detailnya dari divisi housekeeping kalau di apartemen itu? Apa aja? Ya, housekeeping itu memang salah satu departemen yang berada di apartemen ya. Di apartemen itu dia bertanggung jawab untuk kebersihan, kenyamanan dan keindahan yang ada di apartemen itu. Tidak terluput juga dari mereka dari housekeeping ini untuk menjaga kualitas kolam renang juga yang tadi disampaikan sama Bang Erlan. Oke. Kayak gitu. Iya. Jadi apa pengelolaan di sini bagaimana untuk mengerawat teknisnya secara umum khusus kolam renang ya, karena salah satu tugas housekeeping ini merawat dan menjaga kualitas, baik kualitas air, kualitas lingkungan dari kolam renang. Gimana, Mas, pengelolaan secara umum? Terima kasih Bang Erlan ya sudah mau berkunjung di apartemen Royal Mediterranean Garden Residence ini. Saya mau sharing sedikit untuk masalah bagaimana pengelolaan di kolam renang apartemen, khususnya apartemen Royal kita ini. Jadi memang benar apartemen Royal itu menitik beratkan sebagai di kolam renangnya, karena kita ketahui bersama kolam renang itu memang sebagai suatu fasilitas terpenting dari suatu apartemen. Jadi benar yang tadi disampaikan Bang Erlan bahwa kolam renang itu selain sebagai suatu tempat rekreasi, sebagai tempat olahraga, tempat berlatih untuk renang penghuni, mereka juga dijadikan sebagai suatu kebanggaan dari apartemen itu sendiri. Penghuninya pun punya kolam renang yang baik. Banyak sekali orang-orang yang sebelum membeli apartemen atau mencari apartemen yang pasti akan ditanya duluan adalah apa? Kolam renangnya ada atau tidak? Pasti ditanya. Saya juga begitu, Mas. Kalau mencari apartemen itu yang saya tanya kolam renangnya dulu. Bisa fasilitasnya bagaimana? Nah, walaupun sampai sekarang saya belum beli-beli, Mas. Insya Allah nanti ya Bang Erlan. Amin, Mas. Ya, jadi selain itu mereka akan bertanya kolam renangnya itu di lantai berapa, terus bentuknya seperti apa, terus luasnya seperti berapa, dan keindahannya kolam renang itu seperti apa. Mereka banyak bertanya. Makanya dari kami sebagai pengelola manajemen ya bekerjasama dengan P3 SRS selalu menekankan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masalah kolam renang, supaya penghuni pengguna fasilitas kolam renang itu dapat merasakan nyaman berada di kolam renang itu, menggunakannya juga merasa nyaman, merasa betah, merasa banggalah mempunyai kolam renang di apartemen mereka. Oke. Kalau area kolam renang itu kan termasuk selain kolam renangnya ya, termasuk kan taman-taman yang ada seperti ini ya Mas ya, itu dirawat juga ya ininya ya. Nah, gimana Mas
perawatan untuk taman, bagaimana berapa jumlah tenaga atau bagaimana cara pengaturan untuk mengelola taman ini? Ya, taman sendiri kita memang saat ini kita percayakan kepada outsourcing, tapi tetap dalam pengelolaannya kita pengawasannya setiap harinya. Gitu. Jadi sehari-hari kita pengawasan dalam segi tamannya seperti apa, pertama redesainnya seperti apa, juga harus dibicarakan dulu, didesain dulu semua. Terus pemupukannya seperti apa tetap kita kontrol. Pemupukannya, penyiramannya juga. Kita juga kerjasama dengan namanya tim engineering. Ya sebagai teknisi. Makanya kalau kita misalnya percuma kita punya bunga yang bagus, ya tanaman yang bagus, taman yang bagus, tapi tidak didukung dengan penyiraman, maka taman itu tidak akan bisa bagus, bisa kering semua, bisa mati. Makanya kita koordinasi dengan engineering, kerjasama dengan engineering, minta di airnya supaya lebih berkualitas baik penyemprotannya. Gitu. Gimana sih? Ada berapa tenaga yang bekerja untuk merawat lingkungan taman ini, Mas? Kita untuk landscape sendiri kita punya ada 4. Ya, untuk di area dalam sendiri kita lakukan adalah 1 orang. Oh, area dalam. Satu orang ke dalam, yang 2 lagi di area pintu selatan. Terus yang 1 lagi itu khusus nanti untuk pembibitan. Jadi kita taman ini ada yang namanya harus proses regenerasi tanaman. Ya, jadi tanaman-tanaman yang sudah rusak, tanaman yang sudah itu kita data. Nih misalnya blok 1 ada misalnya. Ada sensus juga ya buat ada taman sensus ya? juga benar Bang Erlan. Dari sensus juga ditanyain taman juga ada sensus, ditanyain juga kamu udah waktunya harus di-refresh ya. Jadi tanaman itu kita refresh. Kalau jadi ada yang sudah loyo, sakit-sakit, kena virus diangkut. Nah, perlu diangkut, diregenerasi lagi, di-refresh lagi. Makanya kita perlu yang namanya di area kita itu ada nursery khusus untuk pembibitan. Jadi ada nurserinya sendiri ya. Nurserinya sendiri. Jadi tidak jadi bisa mengganti tanaman baru kalau ada yang rusak gitu ya. Iya, betul. Ini itu kan mereka kerja shift-shiftan ya? Apa 24 jam atau punya jam kerja untuk sendiri? taman sendiri kita hanya sampai 1 shift saja. Dari pagi mereka masuk jam 8, nanti pulangnya mereka jam 3 sore. Untuk sore ke malamnya itu kita tidak ada, karena kita hanya untuk pembersihan daun-daun kering segala macam pasti kita lakukan pagi hari. Lagi karena kalau malam otomatis tidak akan terlihat daun yang kering, daun yang memang udah bener, yang masih bagus, yang perlu di-refresh. Itu perlu kita lihat. Tanaman juga tidak ada yang tiba-tiba sakit di SOS gitu langsung diangkut ke ini ya, IGD atau apa ya. Betul sekali Bang Erlan. Nah, sekarang untuk kolam renangnya gini, terutama untuk menjaga selain dia punya tampilan lingkungan ya, artinya fisik kolam renangnya, batu-batuannya apa semua. Yang paling terpenting dalam kolam renang itu adalah perawatan dan pemeliharaan airnya, Mas, kualitasnya. Betul. Nah, bagaimana di sini untuk menjaga kualitas airnya? Apa yang dilakukan? Ya, yang jelas kolam renang itu tidak luput dari dukungan juga ya, dari dukungan kerjasama antara manajemen, pengelola dan P3 SRS. Ya, dalam segi apa? Dari segi yang pertama adalah manpowernya. Manpower juga harus kita punya manpower yang benar-benar mengerti tentang perawatan kolam renang, mempunyai skill lah. Mengerti tentang perawatan kolam renang dari segi kolam renang visual dan teknisnya. Terus yang kedua, bagaimana kita pengelola menyediakan mesin yang bagus, layak pakai dan terawat dengan baik. Ya, percuma juga kalau kita punya kolam renang, airnya bagus segala macam, tapi mesinnya rusak-rusakan. Nah, alhamdulillah kalau di apartemen Royal ini semua mesin-mesinnya terawat dengan baik, dibantu dengan teknisi engineering kita. Terus yang ketiga adalah bagaimana alat pendukung personil di lapangan. Alat pendukung personil di lapangan itu paling nggak mereka harus membutuhkan yang namanya alat peralatannya mereka harus ada semua. Yang terakhir itu yang terpenting adalah bagaimana mereka itu mempunyai kita yang di operasional lapangan itu mempunyai yang terpenting ini chemical. Chemical. Ya, chemical kolam renang itu harus kita punya, karena air yang jernih kalau tidak didukung dengan chemical, maka air itu visualnya akan susah untuk mendapatkan air yang jernih. Gitu.
chemical kita sendiri menggunakan kaporit yang powder 60%. 60%-nya. Betul Bang Erlan. Itu udah yang istilahnya yang terbaik untuk 60% itu. Iya, 60% itu yang terbaik. Oh iya. Terus kalau perawatannya, penggantian air, terus bagaimana waktu-waktu kapan aja dikasih kaporit apa gitu, itu gimana pengaturannya? Ya. Untuk sirkulasi kolam renang kita, untuk perawatan kolam renang ini memang selain air kita ada namanya sistem sirkulasi mesin kolam renang untuk sirkulasinya. Yang pertama adalah sirkulasi sistem overflow. Overflow. Ya, sistem sirkulasi overflow. Yang kedua, bisa dijelasin itu apa? Satu sistem sirkulasi overflow itu adalah suatu sirkulasi yang dimana air itu akan mengalir ke bibir kolam, lalu akan turun ke gutter. Turun ke gutter, dan nanti gutter itu akan dialirkan lagi ke tampungan balancing tank yang ada di bawah. Di recycle ya gitu ya. Di recycle. Dan dibersihkan. Tahapnya itu belum di recycle dulu. Karena itu masih tampungan ditampung di balancing tank. Setelah dari balancing tank, itu air akan dialirkan ke namanya mesin strainer. Strainer. Jadi tabung strainer itu mempunyai mesin, di sana ada penyaringan khusus untuk menyaring kotoran-kotoran yang kasar. Jadi air itu kan biasanya suka ada daun-daun, ya, ada serpian-serpian atau apa, sampah-sampah kecil. Nah, itu dialirkan supaya disaring di strainer. Nah, air yang sudah disaring di strainer itu nanti akan dialirkan lagi ke namanya sand filter. Sand filter, tabung sand filter. Kita tabung sand filter itu cukup besar, di sana dalamnya tuh ada pasir. Gunanya, fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran halus yang ada di air kolam renang. Yang lebih kecil lagi Lebih kecil lagi. Kalau yang kasar-kasarnya tadi kan sudah disaring melalui tabung strainer. Nah, ini kotoran-kotoran halusnya disaring lagi. Menggunakan namanya sand filter. Jadi double saring ya Mas? Double saring. Kotoran-kotoran halusnya. Setelah itu nanti setelah sand filter akan dikeluarkan lagi, air itu dimasukkan lagi ke dalam kolam renang. Itu sirkulasinya ya. Sirkulasinya. Jadi air yang di kolam yang ada sampah, ada apa, itu nanti akan turun ke yang di bibir ini ya, bibir kolam. Setelah itu dia masuk ke gutter, disaring kotoran. Gutternya itu masuk dulu ke balancing tank. Difilter lagi ke namanya mesin strainer. Strainer lagi masuk lagi ke sand filter, tabung filter untuk menyaring kotoran-kotoran halusnya lagi. Setelah disaring di sand filter, maka itu air sudah siap dikeluarkan lagi ke arah kolam renang lagi untuk digunakan pengguna fasilitas kolam renang. Jadi rekan-rekan sekalian, penghuni, jadi kolam renang itu tidak ada filternya. Jadi air yang sudah dipakai nanti secara sedikit-sedikit masuk ke filter. Nanti dia di recycle lagi, keluar jadi bersih lagi gitu. Jadi kalau penggantian airnya sendiri. Sebentar Mbak Elan. Ada satu lagi, kita sistemnya dua sistem. Ada dua sistem sirkulasi. Digunakan dua-dua. Jadi yang satu lagi adalah sistem main drain. Main drain sama saja sih sebenarnya sistemnya, tetap nanti ke balancing tank. Cuman kalau main drain itu tidak menggunakan overflow, jadi air tidak perlu lagi dialirkan tumpah ke gutter. Hanya main drain dia ada di dasar kolam, sekitar ukuran 60 cm kali 60 cm itu, bentuknya persegi. Nanti dia disedot di arah main drain itu, dan akan langsung dialirkan ke balancing tank. Balancing tank tetap nanti langsung ke strainer. Strainer nanti langsung dialirkan lagi sand filter nanti selesai disaring lagi, baru dialirkan lagi ke air. Karena kan yang di bibir pantai itu kan sedikit doang kan ininya ya. Betul. Dalam yang di bawah juga kita manfaatkan karena untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam renang itu. Kalau airnya sendiri kan kalau nggak salah itu harus diganti dalam beberapa lama ya, secara keseluruhan ya. Betul Bang Erlan. Jadi kalau untuk air kolam renang itu kita tidak sistemnya harus diganti semua Pak Erlan. Ya, karena 800 kubik kalau kita ganti semua ya cukup memakan waktu yang lama. Jadi paling istilahnya dan kita boros air juga ya. Betul. Tapi tidak perlu khawatir ya kepada Bapak Ibu yang misalnya merasa khawatir, ini kan digunakan sama orang lain gitu kan. Terus apakah layak gitu? Terus apakah memang kondisi air kolam renang ini kotor atau enggak, atau banyak kuman atau enggak?
tidak perlu khawatir. Iya. Jadi kita tuh ada step-stepnya untuk Iya. perawatan air kolam renang supaya jernih Jernih. dan layak pakai. Iya. Yang pertama yang dilakukan oleh petugas kolam renang kita, mereka harus pengecekan tes ukur dari kadar kolam renang itu sendiri. Oh. Kita ada namanya alat-alat tes kit. Alat tes ya. Ya betul. Itu yang diukur apanya? Air kolam renangnya, Apanya yang diukur? pH sama pH ya? klorinnya. Oh. Ya, pH jadi keasaman dari air itu, Iya. terus kandungan kaporit juga. Jadi kita harus karena gini Bang Erlan, kalau pH-nya itu terlalu tinggi, Tinggi, iya. dia akan mengakibatkan itu kulit menjadi Kulit. licin. Oh, licin. Jadi pH tidak tinggi nyaman. ya? Orang yang renang itu Iya. tidak akan bisa nyaman. Oh, iya. pH terlalu rendah Iya. itu nggak bagus juga Bang Erlan. Iya. Orang yang menggunakan fasilitas kolam renang, kalau misalnya pH-nya terlalu rendah, begitu dia renang dia akan gatal-gatal Bang Erlan. Oh, Makanya kalau iya, orang iya, misalnya ya maaf kalau di kolam renang yang misalnya yang Iya, tidak iya. terawat dengan baik, Iya. yang Di apartemen bukan jangan di apartemen Ya, lain. di Ya, tempat lain lah gitu ya, yang ya. di tempat lain kita Iya. tidak itu dia tidak mengukur kadar idealnya. Iya. Jadinya pH yang terlalu rendah kadang-kadang gatal-gatal. Nah, pengukurannya nih kapan dilakukan? Dilakukan pagi dan sore hari. Oh, tiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Nah, jadi dilakukan, ya? setiap sudah melakukan Iya. pengukuran pH dan CL, setelah itu kita ada namanya report manual. Jadi kita laporkan, ditulis Oh. manual. Jadi berapa pH CL untuk pagi ini, tanggal Iya. sekian, jam sekian telah dilakukan tes pH CL, Iya. kadarnya sekian, ditulis segala macam itu dilakukan. Hmm. Nah, setelah jadi kita tidak perlu khawatir lagi istilahnya misalnya layak pakai atau tidak ini air karena Iya. kita sudah menggunakan sistemnya namanya pemberian chemical kaporit. Iya. Ya, kaporit itu ya ibaratnya Penjernih air ya? kaporit itu kan mengandung kalsium hipoklorit yang Iya. dimana mereka itu kalau misalnya di luar-luar suka dipakai buat campuran desinfektan kaporit Oh, itu. iya. Yang saya dengar sih begitu dan saya Iya. baca begitu. Suka dipakai dibuat campuran desinfektan. Jadi kalau misalnya digunakan di air kaporit, otomatis Kuman-kuman. bakteri dan kuman itu akan mati. Jadi tidak perlu Iya. khawatir lagi Iya. kolam renang itu akan aman atau tidak atau segala Iya. macam. Tidak perlu khawatir lagi selama Iya. air kolam renang itu memang dimonitor dengan baik dari segi iya. pemberian chemicalnya dan Iya. pengetesan kadar air kolam renangnya. Oh, Nah, itu gitu ada ya. tahapnya lagi. Setelah dari pengetesan kadar air, itu ada namanya pembersihan kolam renang. Iya. Pembersihan kolam renang itu ada dua macam. Yang pertama kita sistem manual. Jadi manual itu kita pembersihan untuk kotoran-kotoran yang di pinggir-pinggir kolam renangnya. Iya. Biasanya seperti misalnya kotoran apalah yang tidak terkena air, dia nempel di pinggir-pinggir. Nah, itu Iya. di pinggir-pinggir kita benar-benar kita selusurin. Disusurin. Yang kedua adalah sistemnya adalah kita menggunakan vakum Vakum ya? portable. Oh iya, yang iya. biasanya saya lihat itu di Betul ini ya, sekali, di bawah-bawah Bang di ini Erlan. ya. Kita menggunakan vakum portable, Iya. kita menggunakan jadi vakum portable itu sendiri tidak boleh sembarangan untuk memvakumnya. Oh iya. Kita memakum untuk kolam renang diusahakan ketika kolam renang itu dalam kondisi telah tutup. Oh iya. Tutup dalam arti misalnya kita buka nih jam 6 nih. Jam 6. Jam 6 kita tutupnya nanti jam 8 malam. Iya. Nah, jam 8 malam itu nanti setelah jam 8 malam tutup, kita lakukan pemakan. Gunanya apa? Supaya kita menunggu sampai area ini kolam renang tutup supaya Mengendap. Betul sekali Bang Erlan. Kotoran-kotoran itu mengendap. Iya. Mengendap lalu kita Iya. vakum secara sempurna. Iya. Kalau misalnya ada orang yang renang kita vakum, Iya. ya nggak maksimal. Kotorannya Kotorannya melayang-layang di air. melayang-layang jadinya kita capek aja kerjanya, hasilnya nggak Oh, maksimal gitu. Iya, iya. Setelah nanti pemakuman baru kita namanya penaburan Penaburan, chemical. Iya. Penaburan chemical juga tidak boleh sembarangan. Iya. Kita ada dosisnya. Oke. Untuk contoh misalnya di kolam renang kita sendiri ini di apartemen Iya. Royal ini kita kapasitasnya 900 kubik. 900 kubik. 900 kubik. Untuk normalnya itu kita membutuhkan kaporit itu 100 kubik itu 1 kilo. Itu berapa tiap hari atau Setiap hari. Setiap hari. Setiap diberikan? hari. Jadi Iya. satu per 100 kubik itu kita gunakan 1 kilo. Iya. Jadi kalau 900 kubik kita gunakan 9 kilo. 9 Iya. kilo kaporit. Makanya nanti tetap dalam kondisi kita test kit lagi. Iya. Kalau kaporitnya terlalu tinggi CL-nya untuk diukur test kit itu, jadi kita kurangin untuk
penggunaan chemicalnya. Oh, Itu iya. terutama dalam kondisi hujan. Nah, kondisi hujan itu biasanya air baku, air hujan itu kan air baku, air yang memang Iya. belum ada kaporitnya. Iya. Air hujan lumayan deras, itu kaporitnya akan turun. Oh, iya. Iya. Iya, benar. Kaporitnya akan turun. Nah, itu kita tambah lagi untuk Tambah kaporitnya. Jadi kita sesuaikan. Jadi untuk Iya. pemberian chemical tidak boleh Setelah sembarangan. dikasih chemicalnya, diukur lagi nih. Diukur pH-nya. lagi, diukur Jadi lagi. tetap stabil dia Ya, punya tetap stabil. tetap sesuai dengan standar. Betul gitu ya. sekali, Bang Erlan. Nah, setelah Iya. nanti sudah pengukuran itu sudah penaburan, Iya. setelah diukur lagi, itu kita laporkan lagi secara manual, kita bikin report. Oh, Jadi ini setiap Iya. harinya kita ada reportnya. Nah, kalau saya yang tinggal berenang sih nggak mikirin kayak gitu, Mas. Taunya bersih aja. betul, Ternyata betul. ribet juga Ternyata ya. ribet juga. Jadi ribet juga. Jadi makanya kalau misalnya ada pertanyaan dari Iya. penghuni-penghuni, Mas saya nggak mau renang karena banyak bekas orang, itu tidak perlu khawatir sebenarnya Iya, sih. Karena benar. selama kita memang perawatannya benar-benar kita jaga Ya, gitu. Dari namanya segi kolam kaporitnya. renang publik ya akan digunakan banyak Akan orang. digunakan Kecuali gitu. kolam renang private. Cuman karena ada beberapa yang suka khawatir aja Oh, kayak gitu gitu. ya. Karena mereka sebenarnya sih belum tahu sih kita Iya. sistem perawatannya seperti itu. Oh iya. Gitu. Jadi clear ya, itu perawatannya Mm-mm. cukup bagus. Tapi gitu ada ya. lagi Bang Erlan, Iya. setelah nanti kita secara di atas ya, kita perawatannya untuk pengecekan segala macam pemberian chemical, kita ada lagi nanti kita harus pengecekan ke mesin. Oh, mesin ya. Ya, mesin kolam renang itu harus kita cek, petugas kita harus turun ke bawah. Gunanya apa? Yang tadi saya jelaskan pertama tadi tuh Pak, Iya. Bang Erlan. Saya jelaskan pertama tadi yang begitu sampah masuk ke strainer, Iya. nah strainer itu akan penuh dengan Iya, namanya sampahnya. sampah-sampah kasar Betul. itu. Harus Nah, dibersihkan. gunanya setiap pagi kita cek, strainer itu kita buka, karena Iya. strainer itu harus kita bersihkan. Iya. Kalau Kita nggak macet, bersih. Mas. Kalau nggak macet dan Iya. merusak kondisi air kolam renang itu sendiri. Iya, iya. Strainer kita bersihkan, kita tutup lagi. Dan yang kedua adalah pengecekan dari sand filter, Oh, iya. kotoran yang halus. Iya. Nah, kita cek. Tapi kalau di sand filter itu tidak bisa kita buka karena memang kondisinya Iya. memang susah untuk ngebukanya. Dia ada indikator. Oh. Jadi di iya. sand filter itu ada namanya indikator jarum. Jadi ketika jarum itu sudah menunjukkan ke Kandangnya warna kuning, warna kuning, itu harus segera dilakukan namanya backwash. 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 Mencuci balik. pasir yang ada di Pasir. dalam sand filter itu sendiri. Oh, iya, Gitu. dicuci Jadi ya. itu sudah dilarutkan, Jadi, kita buang yang iya. kotoran dari sand filter itu, dan mesin kita normalkan kembali, lalu palep-palep kita kembalikan lagi, arahkan lagi ke arah kolam renang. Nah, setelah Oke. itu, setelah pengecekan dari mesin-mesin itu, ada yang namanya pengecekan panel-panel listrik. Iya. Ya, panel listrik itu apakah berfungsi nyala semua indikatornya atau memang ada yang mati apa segala macam. Kalau misalnya ada trouble seperti itu, kita reportnya ke engineering bagian teknisinya. Iya. Setelah aman baru kita report lagi itu Bang Erlan. Jadi kita memang benar-benar kita monitor benar dari segi visualnya, dari segi teknisnya, itu semuanya kita awasin dan kita report setiap hari. Kalau dengar penjelasan Mas Yoga ya cukup panjang dan memang lebih pada detail gitu. Ini kan kalau lihat juga pemakaian chemicalnya itu kan lumayan ini ya Mas ya. Lumayan. Kira-kira sebulan itu ya, ini mau tahu aja nih, kepo aja nih Mas. Mau tahu sebulan itu bisa berapa untuk, kalau kolam renang ini berapa luasnya di sini? Kalau luasnya ini kita luasnya sekitar berapa 259 kubik meter persegi. Meter persegi ya? 259 meter persegi. Terdiri dari kolam renang apa aja? Kolam renang dewasa dan kolam renang anak. Oh, kolam renang anak. Iya. Itu kira-kira berapa biaya chemicalnya tiap bulan itu Mas? Ya, kalau kita untuk masalah perawatan powder itu kadangan kalau misalnya 1 bulan ya kita bisa hampir habis sekitar sampai 10 juta ya, 5 juta sampai 10 juta. Karena kita ada namanya juga pembelian test kit juga, pembelian untuk panel red pH juga, apa segala macam. Ada juga lagi pembelian namanya HCl. HCl itu tadi hidroklorid yang digunakan untuk kondisi misalnya arjen. Arjen dalam arti kondisi hujan terlalu deras itu menyebabkan pH-nya akan naik. pH-nya naik. Ketika naik, pH akan naik itu kondisinya dia akan berkabut air itu. Makanya kita berikan HCl per 100 meter kubik itu kita butuhkan 1 liter HCl.
gitu. iya, Jadi iya, banyak iya. chemical-chemical yang kita beli karena memang biaya perawatan kolam renang itu memang cukup mahal. Iya, itu belum terhitung sama SDM-nya ya. Betul. Ya, Jadi kalau kita SDM-nya. sehari itu paling nggak 9 kilo, satu Iya. bulannya itu kita menghabiskan 18 pel. 18 pel. 18 pel. Ya, 18 pel, 18 itu satu pelnya itu isinya 15 kilo. 15 kilo ya. Betul. Favorit. Apa? Kaporit powder yang 60%. Oh Iya. iya, iya. Sekarang saya jadi ngerti banyak nih mengenai bagaimana Betul, Bang pengelolaan perawatan daripada kolam renang. Iya. Sekarang kita mau tahu nih gimana pengelolaannya, para penghuni, aturan-aturan apa aja kalau ada. Ini kan digunakan untuk penghuni ya Mas ya. Betul kolam sekali. renang ini ya. Nah, Terutama di masa COVID ini Mas, kan ada aturan-aturan protokol kesehatan yang harus ditaati. Apa aja itu? Ya. Kalau bedanya dengan yang sebelum COVID dan sekarang itu apa yang aturan yang membedakan? ya aturannya setiap kolam renang di apartemen tentunya sama Bang Erlan ya. Tapi yang jelas untuk masalah COVID ini memang kita ada pengkhususan tersendiri. Iya. Dan ini memang aturan sudah disetujuin oleh Badan Pengelola Iya. dan dari P3SRS kita juga Iya. sudah mengetahui juga dan mereka menyetujui dalam arti begini, kita jangan sampai nanti dalam arti kita mengambil resiko. Iya. Ya, mengambil resiko dalam arti gini, kita kan menjaga supaya penghuni ini bisa aman menggunakan fasilitas kolam renang. Iya. Ya. Kalau penghuni luar, orang luar masuk, ini otomatis kita kebobolan dong dalam arti Iya. penjagaan protokol kesehatan. Iya, iya. Makanya kita ada aturan-aturannya, yaitu setiap kali penghuni kolam renang itu akan didata oleh petugas kita. Oh iya. Ya. Jadi mau berenang, Daftar daftar dulu. harus didaftar dulu. Oh. Harus lapor. Lapor. Ya, ibarat kalau kita misalnya mau masuk ke kampung orang, kita Iya. lapor sama RT. Iya. Mau masuk mall juga Masuk ada. mall juga di- ada. Nah, di kolam renang apartemen Royal ini Iya. kita mau masuk pun harus didata. Iya. Jadi penghuni benarkah ia penghuni apartemen Oh, Royal? Dipastikan dulu. Dipastikan dulu. Oke. Ya, dia harus membawa bukti, paling nggak akses card, card, ya, ya. terus namanya siapa, terus didata jamnya dia mulai renang kapan. Oh, Dan iya. pertama setelah itu didata memang sudah dipastikan benar bahwa dia Iya. itu penghuni di sini. Iya. Lalu kita lakukan cek suhu. Iya, tapi kan kalau saya penghuninya udah 2 tahun 3 tahun sini kan kenal sama ini kan ini ya. Oh iya, kadang udah kita tetap kecuali yang nggak Nah, di ini ya, yang istilahnya orang baru tetap dikenal. kemarin Tetap ya. kita tetap dalam pengawasan kita harus tegas. Oh, Makanya sekarang penghuni yang masuk ke sini yang Iya. akan renang itu didatanya langsung sama security. Oh iya. Ya, security kolam renang. Jadi setiap penghuni yang akan masuk ke kolam renang itu Iya. sudah namanya kita ada di sebelah pojok tengah Iya. gitu, Iya. sudah diawasi sama security. Iya. Security itu tujuannya ketika ada orang yang mau renang langsung didata namanya Ditanya, siapa, iya. akan renang apa, penghuni bukan. Kalau memang bukan penghuni ya kita larang. Iya. Kita nggak boleh untuk renang gitu loh. Kalau misalnya mereka penghuni, lalu kita data cek suhu. Oh, cek suhu. Kalau sebelum memang turun ya. Sebelum turun. Sebelum, Kalau ya. memang dia kondisinya cek suhunya tidak sesuai dengan kondisinya lagi Iya. sakit, tidak sehat, Tidak diperkenankan. tidak diperkenankan untuk renang. Oh. Begitu. Terus selain itu kalau orang renang sekarang kan harus pembatasan juga nih, tidak seperti kayak dulu. Oh iya. Nah, pembatasannya berapa orang yang boleh berenang dalam mungkin tadi satu sesinya 1 jam ya? Iya betul. Gitu ya, iya. Satu sesi betul Bang Elan 1 jam, hanya boleh 1 jam, maksimal 1 jam, tidak Iya. boleh lebih. Kurang boleh, tapi Oh, iya, lebih kurang. kurang Lebih nggak boleh, boleh. tapi lebih tidak boleh. Jadi Iya. 1 jam mereka untuk sesi pertama, Iya. dan sesi pertama itu pun harus dibatasin maksimal 10 orang. Oh, 10 orang. Iya. 10 orang yang ada di area sini 10 ya. orang yang ada di area sini. Iya. 10 orang didata di sesi pertama selama 1 jam. Kalaupun Hmm. ada misalnya ada penghuni lain mau ikut renang, mau menggunakan fasilitas kolam renang, mereka Iya. harus mau menunggu dulu. Oh, jadi 10 orang itu kalau lewat dari 10 mereka harus antri dulu ya? Antri Gini dulu, ya. antri Baru dulu. Nanti ada yang keluar Ada baru yang boleh keluar, masuk. boleh masuk lagi seperti itu. Dengan Iya. tetap dalam protokol kesehatan, pendataan dan cek Iya. suhu dulu. Iya. Tapi dalam kolam renang nggak perlu pakai masker kan? Oh, nggak perlu pakai Oh. masker. Kalau pakai masker ribet nanti. Itu aja yang ya. aturan yang lainnya ya sama umum seperti biasa, Iya. seperti apartemen lain juga sama kolam renang. Iya. Harus menggunakan yang namanya
pakaian renang yang distandarkan. Nggak boleh kayak pakai celana celana boxer terus pakai baju kaos, nggak boleh ya. Ya sekarang begini, sebenarnya penggunaan pakaian renang sesuai standar itu sebenarnya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penghuni itu sendiri untuk menggunakan fasilitas kolam. Coba Bang Erlan, kalau misalnya renang pakai jas hujan atau pakai jas kantor gitu kan, berat kan, pakai sepatu. Wah, itu kan malah kalau jadi pakai kaos sama ini, pakai kaos sama yang celana biasa, celana boxer tetap tidak diperbolehkan. Jadi kita paling enggak harus menggunakan, kita namanya menjaga kenyamanan juga penghuni. Jadi penghuni itu jangan benar-benar kita sistemnya ya kolam renang difungsikan buat kolam renang. Gunakanlah pakaian sesuai. Ya aturan yang selanjutnya juga, ketika ini anak kecil nih biasanya nih, anak kecil suka renang ditinggal sama orang tuanya. Nah ini kan bahaya sekali, karena kita yang di kolam dewasa itu aja tinggi kedalamannya 1,2 meter. Iya. Kalau anak kecil kan, kalau memang bisa renang sih oke. Tapi kalau memang nggak bisa renang ya riskan. Ya, ada kayak kalau di pantai itu ada kayak penjaga pantainya ya di sini ya. Ya kalau di sini kita hanya security, hanya sama pool attendant aja. Kalau di Ancol mungkin ada kayak lifeguard. Kalau di sini ada juga yang lifeguardnya yang itu ya. Hanya pool attendant gitu kita. Kita bukan lifeguard, hanya pool attendant. Tapi mereka memantau kan? Ikut memantau. Kalau ada yang hal-hal yang membahayakan atau apa langsung disampaikan. Dibantu dengan security yang ada di kolam renang ini. Gitu, Bang Erlan. Itu ya, Dini. Ini penggunaannya juga cukup sering ya, banyak juga yang pakai kolam renang di sini. Semenjak pandemi ini kita dari pendataan itu agak berkurang, Bang Erlan. Di satu city mungkin mereka masih takut. Ada juga penghuni yang masih khawatir ya atau segala macam. Tapi masih juga ada yang renang tapi tidak terlalu banyak. Oke. Biasanya kalau dalam penggunaan kolam renang oleh penghuni itu aturan-aturan apa aja yang biasa terjadi pelanggaran gitu, Mas? Nah, yang pelanggaran pasti ada lah. Walau bukan di apartemen Royal saja sih, sebenarnya semua apartemen pasti ada yang namanya pelanggaran. Ya seperti itu tadi sebenarnya, seperti mereka mau renang itu nggak mau lagi didata kadangan, tidak mau lagi melalui pintu pendataan security. Dia langsung renang, langsung tidak mau cek suhu, langsung renang aja. Nah itu kan berbahaya. Ya karena berbahaya bagi dia juga. Kalau bisa di kondisi sakit dia kan, kalau tahu pingsan di dalam kolam renang, ya itu sangat riskan sekali. Terus yang pelanggaran yang kedua itu kadangan mereka itu bergerombol. Nah, jadi datang lah. Biasa kan datang juga bawa anak sambil makan, lari-lari gitu betul. kan. Dan kadangan mereka itu begitu renang, mereka ngobrol bergerombol nih 10 orang. Nah, itu tidak boleh kata. Walaupun ini kita udah batasi 10 orang, tapi kita kondisinya tetap harus menjaga jarak di area kolam renang. Mereka renang tidak boleh harus bergerombol, berdekat-dekatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Itu ya, Dini. Itu. Kalau ada yang melanggar, ada denda nggak, Dini? Nah, kita ada denda untuk pelanggaran itu. Kita sama semua apartemen itu menyetarakan dengan sistem. Jika misalnya kayak tadi didata didata sama security. Kalau misalnya begitu didata tidak sesuai dengan data penghuni, tapi dia sudah tahu-tahu ikut renang aja gitu, mau masuk aja, kalau masuk ke dalam, nah, itu sudah nyemplung ke kolam. Nah itu dikenakan denda yang namanya kita kenakan denda 200.000. Denda administrasi. Dan kalau misalnya nanti ada memang dia penghuni, nah, memang penghuni di sini, jelas penghuni di sini, tetapi dia tidak melakukan pendataan dulu di security dan cek suhu, itu kita langsung suruh naik. Nah, langsung kita suruh naik, tetap kita data, kita cek suhu dulu gitu, dan kita berikan himbauan, untuk supaya besoknya kalau untuk renang lagi harus melalui pendataan terlebih dahulu dan cek suhu, gitu. Dan yang seperti tadi menggunakan pakaian renang yang tidak sesuai dengan kondisi kolam renang, itu juga kita suruh naik untuk ganti. Kalau memang dia ada gantinya, dipersilakan untuk ganti di ruang bilas. Tapi kalau memang ternyata dia tidak ada gantinya, ya terpaksa kita tidak bolehkan untuk renang. Tapi kan ada juga, Mas, ada yang penghuni ditegur nggak senang atau gimana, itu gimana ininya? Itu pasti ada aja. Cuman dalam arti kita peraturan tetap peraturan. Kata di lapangan kita kan tugas udah sesuai dengan peraturan, karena semua itu buat
keamanan mereka juga, Benar, keselamatan mereka bersama. juga, keselamatan bersama. Keselamatan bagi dia dan keselamatan bagi orang lain kalau Betul. seumpamanya untuk ini, karena harus dijaga Betul bersama-sama Bang gitu. Erlan, betul sekali. Iya, harus dijaga bersama-sama karena kolam renang ini kan untuk fasilitas publik ya. Iya, Jadi semua harus menaati itu. Jadi kalau ada orang yang diberikan keistimewaan, nanti ada yang lain juga bisa iri menuntut gitu. Ya, iya, Jadi makanya. memang Aturannya di sini sama. harus tegas ya Harus gitu tegas ya. sama. Harus tegas Jadi ya. aturan sama semua. Jadi dia harus diatur, harus benar-benar diawasin dan benar peraturannya buat semua penghuni. Oke, Mas Yoga. Tertarik sekali saya ini, banyak ilmu yang saya dapat dari perbincangan kali ini, terutama mengenai perawatan dan pengelolaan kolam renang. Dulunya Bang juga saya Erlan. kira kolam renang itu apa sih, cuma airnya doang diganti-ganti gitu. Iya, Ternyata iya. cukup ini juga ya, cukup Cukup detail, detail dan iya. kalau bagi orang awam ribet gitu Iya, ya. ha-ha. Di ini ya. Kira-kira terakhir Mas Yoga, apa harapan Mas Yoga mungkin terhadap penghuni yang akan menggunakan kolam renang ini untuk menjaga keselamatan kita bersama di masa Covid ini, Mas? Ya, yang harapan saya yang pertama, saya berdoa ya semoga pandemi ini cepat berlalu, Iya, kita amin. bisa beraktivitas lagi seperti biasa lagi, ya. Tidak perlu lagi acara dalam arti pembatasan, dan tidak perlu lagi Iya. acara khawatir untuk bersalaman, untuk berngobrol Iya. dengan orang-orang kayak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya ya, marilah kita jaga sama-sama kolam renang ini, karena kolam renang ini sebenarnya sebagai suatu aset kebanggaan apartemen kita. Iya, Ya, kalau kolam renang kita nggak jaga, Iya. nggak bersama-sama, makanya kita sebenarnya kolam renang itu perlu juga dukungan dari penghuni-penghuni. Iya. Ya, kita menerapkan peraturan, tapi kalau misalnya penghuninya tidak mau mentaati peraturan, ya akan jadi timpang. Makanya harapan saya ke depan, selain pandemi ini tepat berakhir, yang keduanya juga peraturan-peraturan ini dapat kita jaga dan kita teruskan, Oke. continue, terus berlanjut supaya kolam renang ini tetap terjaga kenyamanannya, kesehatannya, keindahannya. Itu Oke, Bang iya. Erlan. Satu lagi, dukungan dari P3 SRS pengurus terhadap pengelola untuk perawatan kolam renang gimana, Mas? Luar biasa sekali kalau saya Iya. bilang. Si P3 SRS sangat mendukung untuk Iya. fasilitas-fasilitas, semua fasilitas mereka mendukung, terutama fasilitas kolam renang. Iya. Itu dari segi perawatannya, dari segi keindahannya, dari segi perombakan taman, dari segi semuanya fasilitas, kita mulai ada perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan. Mereka sangat Oh, mendukung, iya. 100% mereka mendukung sekali. Artinya Alhamdulillah. fasilitas dan apa untuk terutama peralatan mereka support ya untuk pergantian Benar-benar apa mereka semua ya. support, ya. Oke. Karena mereka support Terima sekali. kasih Mas Sama-sama, Yoga atas Bang Erlan, terima kasih banyak. bagi ilmunya kepada kita. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat terutama Amin, bagi amin. rekan-rekan sobat dari P3 SRI kali ini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita jumpa lagi di tema-tema berikutnya, terutama yang teknis mengenai pengelolaan di bidang rumah susun atau apartemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.